Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu pada hari kemarin. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan serta hari yang indah hari ini. Ya Tuhan Yesus, berikanlah kerinduan yang besar kepada kami untuk menyambut sakramen Maha Kudus, yaitu Engkau sendiri, baik dalam misa online ataupun misa offline. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala perbuatan, tindakan, pikiran, perasaan kami yang mengakibatkan dosa-dosa. Ampunilah dengan kerahiman-Mu. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan 20. Dengan perikop, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kerajaan Allah itu adalah diri Yesus sendiri, yang adalah Raja alam semesta. Tentu saja kerajaan itu bersifat spiritual, yang hadir dalam hati, jiwa, dan roh manusia. Untuk menegakkan kerajaan itu, Yesus memanggil para murid-Nya. Yang dipanggil itu orang-orang sederhana, yaitu nelayan. Mereka bukan kaum terpelajar, bukan orang kaya, namun mereka mempunyai hati yang terbuka untuk kerajaan Allah. Hal itu mereka tunjukkan dengan secara spontan, melepaskan semua milik dan orang upahannya, lalu mengikuti Yesus. Keterbukaan itu yang menyebabkan mereka layak untuk menjadi penjala manusia. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kembali kepada kita bahwa kerajaan Allah sudah dekat, sudah genap waktunya. Kita diminta untuk bertobat dan percaya kepada Injil.
Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa meminta kepada Roh Kudus untuk membimbing kita dalam kehidupan kita sehari-hari, agar hidup kita sesuai dengan firman Tuhan Yesus dalam tindakan nyata di tengah masyarakat kita. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa untuk menutup renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk mempersembahkan diri kami kepadamu. Semoga kami bertobat, percaya pada Injil, dan masuk ke dalam jala kerajaan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.